Hak memiliki banyak arti. Hak dapat diartikan sebagai memiliki kewenangan dalam melakukan sesuatu atau kekuasaan dalam menuntut sesuatu. Sama dengan hak, asasi pun memiliki banyak arti, yaitu sesuatu yang paling dasar, yang sudah mutlak, atau yang paling pokok. Sehingga hak asasi manusia dapat diartikan dengan hak manusia yang paling pokok atau hak manusia yang bersifat dasar, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup, serta hak untuk berbicara. Jadi, terbentuknya hak asasi manusia merupakan perjuangan yang telah dilakukan manusia untuk mempertahankan harkat dan martabatnya dari segala tindakan yang dilakukan penguasa dengan sewenang-wenangnya, dan disitulah munculnya hak asasi manusia yang masih ada sampai saat ini. Hak asasi manusia ini diberikan oleh seluruh manusia tak terkecuali anak-anak maupun orang tua. Maka dari itu, hak asasi manusia memerlukan adanya pengamanan yang dilakukan negara dan pemerintah agar orang-orang yang melanggar hak asasi manusia ini dapat diberikan sanksi sehingga memiliki efek jera. Anak juga memiliki hak asasi manusia. Anak memiliki hak untuk perlindungan dirinya dan hak lainnya juga yang harus dipenuhi oleh orang tua maupun oleh negara. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena mereka manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia dalam kedua naskah konstitusi UUD RIS 1949 dan UUD 1950. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga pasal 39. Yang kedua, hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara pasal 39. Yang ketiga, persamaan hak murid pasal 41. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Deklarasi mengenai hak-hak anak. Anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa seseorang yang masih termasuk dalam golongan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang dapat diartikan bahwa anak yang masih di bawah 18 tahun masih mendapatkan hak untuk bermain, hak keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan, dan masih banyak hak-hak lainnya yang harus dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Deklarasi dapat dibuat oleh negara dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada pihak lain atas namanya sendiri maupun nama negara, seperti Deklarasi Jenewa yang berisi tentang hak anak pada tahun 1924. Tahun 2002, Pasal 28B, pada ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pada ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Akhirnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu ada hak untuk bermain, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan perlindungan, dan hak mendapatkan identitas. Selanjutnya yaitu kewajiban anak di rumah. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, patuh terhadap orang tua. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, mendengar nasihat orang tua. Dan yang kelima, belajar dengan giat.